artian Rasulullah akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Rasulullah akan wafat. Mendengar jawaban daripada Abu Bakar, lantas pada saat itu para sahabat bersorak, "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah." Apa boleh dikata? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, walaupun dia sudah mati. Maka wahai hadirin semua, pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat sebuah pidato saya dengan judul Detik-detik wafatnya Rasulullah dan wasiatnya. Pada suatu pagi yang cerah gini, Rasulullah SAW melakukan khutbah yang singkat kepada saudaranya. Beliau berkata, "Wahai umatku, wariskan dua yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintaiku, Al-Quran dan Sunnahku, maka dia telah mencintaiku dengan terang. Orang-orang yang mencintaiku, maka dia akan masuk ke dalam surga bersama-sama denganku." Khutbah yang singkat ini diakhiri Rasulullah dengan memandang pandangan yang begitu tenang terhadap para sahabatnya. Terlihat pada saat itu Abu Bakar membalas pandangan Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Umar membalas pandangan Rasulullah dengan menghela nafas tangisnya yang kuat. Utsman menghela nafasnya yang panjang, dan Ali pun menundukkan kepalanya semakin dalam. Isyarat bahwa waktu telah tiba. Isyarat bahwa perjalanan dengan Rasulullah akan segera tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia yang paling mulia sudah berakhir dunia ini. Pada saat itu matahari kian meninggi, tetapi pintu Rasulullah masih tertutup dengan rapat. Rasulullah masih terbaring di dalamnya, yang membasahi pelukan kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu sana terdengar seorang yang mengucapkan salam. Lalu Fatimah yang berada di luarnya mengucapkan salam. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Lalu Fatimah yang berada di dalamnya dan buka pintu dan berkata, "Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam." Lalu Fatimah menutup pintu dan malingkan wajahnya. Rasulullah mendengar jawaban dari Fatimah dan berkata, "Siapakah yang datang wahai putriku?" Lalu Fatimah menjawab, "Tak tahu ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya." Lalu Rasulullah memandang Fatimah dengan pandangan yang mengegaskan. Satu sebagian wajah mereka seolah tak dikenal. Rasul memandang dengan begitu tenang. Rasul berkata, "Wahai putriku, dialah yang memisahkan dengan kenikmatan dunia. Dialah dengan memisahkan roh dengan jiwa. Dialah yang memisahkan dengan orang-orang tercinta. Dialah maratul maut, dialah maratul maut." Mendengar jawaban daripada Rasulullah, lantas pada saat itu Fatimah dan para sahabat meledakkan tangisnya di depan Rasulullah, karena mereka sudah tahu ajal Rasulullah akan semakin dekat. Lalu malaikat Jibril dan Israil datang menyampai Rasulullah. Tetapi Jibril tidak mendekat dari Rasulullah. Jibril melenggu di langit yang pertama. Lalu Rasul bertanya, "Ya Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah." Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah menunggu kedatanganmu, dan pintu surga pun sudah terbuka menunggu kedatanganmu. Ya Habibullah." Namun perkataan juga tidak membuat Rasulullah tenang, tidak membuat Rasulullah begitu tenang. Rasul masih penuh dengan duka. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, detik-detik Rasulullah sudah tiba. Dasarnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan Rasulullah ditarik tanpa seluruh tubuh Rasulullah bersifat dan urat-urat mereka dekat pada sendi. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu merasakan sakitnya itu. "Ya Jibril," beliau berkata, "Ya Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut." Beliau berkata lagi, "Ya Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut." Jibril berkata, Rasulullah berkata dengan begitu. Maka Fatimah yang berada di sampingnya
memandangkan matanya melihat ayahnya, sedangkan Ali pun menundukkan kaisnya yang semakin dalam, dan sementara Jibril pun malingkan wajahnya dari Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, "Ya Jibril, jika engkau melihatku, jika engkau memalingkan wajah dariku?" Jibril menjawab, "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah yang dijemput ajalnya ya Rasul? Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah yang dijemput ajalnya ya Rasul?" Jibril menjawab dengan menangis. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, seluruh tubuh Rasulullah bersifat bulu. Urat-urat beliau menegang pada sendi, dan seluruh tubuh Rasulullah mulai bergerak. Dan bibirnya Rasulullah seakan-akan memberi isyarat. Lalu Ali yang berada di sampingnya mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah. Lalu Rasul berwasiat, "Usikum bis shalah, usikum bis shalah." Rasul berwasiat dengan begitu lama. "Aku wasiatkan kepada kalian, yaitu kerjakanlah salat, dan janganlah orang-orang yang lemah yang berada di sampingnya." Di rumah sakit itu terdengar seseorang yang bersaling bersahutan, "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah." Dan Ali pun kembali mendekatkan kepada diri Rasulullah. Lalu Rasul berwasiat lagi, Ummati, kaifa ummati, umatku, bagaimanakah keadaan kelak umatku?" Dalam keadaan lemah, Rasul yang mengingatkan kepada kita. Maka wahai hariku semua, jangan pernah kita sia-siakan perjuangan beliau. Terlebih-lebih kita tinggalkan salat, karena syafaat yang paling terakhir daripada beliau adalah usikum bis salat, dan berakhirlah itu insan yang mulia yang menyenangi kemuliaan beliau. Maukah kita mencintai beliau seperti Allah mencintai beliau? Bagaimana Allah mencintai beliau? Dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai para orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, dan berilah salam penghormatan kepadanya. Dan kita umat Nabi Muhammad, jangan pernah kita sia-siakan umur kita. Maka hal itu wahai umat Nabi Muhammad, untuk mengenang jasa beliau, marilah sama-sama kita bersalawat. Kesimpulan dari pidato saya adalah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus bersalawat kepada beliau, dan berbanyaklah bersalawat kepada beliau. Dan jangan pernah kita tinggalkan sholat, karena wasiat yang terakhir daripada beliau adalah ummati kaifa ummati, usikum bis shalah, dan berakhirlah hidup insan yang mulia. Dan dalam keadaan yang lemah, Rasulullah hanya mengingatkan kepada kita, yaitu ummati kaifa ummati, umatku, wahai umatku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.